Pemirsa, DPR dan pemerintah sepakat RUU perampasan aset rampung pada 2025. RUU tersebut telah mendapatkan dukungan dari berbagai ketua umum partai politik saat dibahas ketika bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. DPR dan pemerintah sepakat rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset rampung pada 2025. Kesepakatan ini diambil usai Badan Legislasi atau Balik DPR dan pemerintah melakukan rapat membahas evaluasi program legislasi nasional atau Prolegnas 2025 pada Selasa 9 September 2025. Ketua Balik DPR Bob Hasan mengatakan pihaknya tetap tak terburu-buru dalam pembahasan RUU perampasan aset. Menurut Bob, pembahasan RUU perampasan aset harus tetap melibatkan partisipasi masyarakat. Bob juga ingin agar publik memahami substansi dalam RUU tersebut. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset, harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Itu kalau bicara makna. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejatinya mendukung RUU perampasan aset segera dibahas di DPR. Selain itu, RUU tersebut juga telah mendapat dukungan untuk dibahas dari para ketua umum partai politik ketika bertemu Presiden. Kan Presiden sudah bertemu dengan ketua-ketua umum partai politik, dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil. Itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya, dan kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR sekarang sama Pak Ketua. Sebelumnya RUU perampasan aset diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025 dan disepakati menjadi usul inisiatif DPR. RUU perampasan aset awalnya masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2024 hingga 2029. RUU perampasan aset mendapat atensi dari DPR dan pemerintah usai desakan dari rakyat pada gelombang aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Dari Jakarta, Fahri Audiavis, Metro TV. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memuat sejumlah pasal penting, yakni pasal yang mengatur tentang aset yang dapat dirampas. Aset yang dapat dirampas antara lain adalah aset hasil tindak pidana. Aset lainnya yang dapat dirampas yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 adalah aset yang diduga dipakai untuk tindak pidana, aset sah milik pelaku sebagai pengganti, aset temuan yang diduga dari tindak pidana, aset tak seimbang dengan penghasilan, kekayaan, dan aset berupa benda sitaan tindak pidana. Dari sisi nilai, aset yang dapat dirampas adalah aset bernilai minimal 100 juta rupiah dan terkait tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun atau lebih.